Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat selalu. Amin, amin. amin. Di leg kedua Indonesia menang lagi dengan skor yang sama persis dibanding dengan leg pertama yaitu 6-0. Ipung, Betul. ini bagaimana pertandingan di leg kedua ini? Ya, justru pertandingan di leg kedua ini itu justru lebih menarik ya. Karena kalau kita lihat sebagaimana kita ketahui bahwa di leg pertama Brunei juga kemudian markir bus Mhm, sehingga Indonesia agak kesulitan juga untuk memainkan bola-bola dari kaki ke kaki sebetulnya. mhm, Karena ruang yang terbuka menjadi lebih sempit. Tapi di pertandingan kali ini, sepertinya Mario Rivera, pelatih Brunei, itu menerima tantangan dari Sintayong untuk mulai memainkan permainan yang open play gitu loh. Nah, cuma masalahnya memang kedewasaan dan kematangan dari pemain-pemain Brunei itu terasa tidak cukup ya untuk hmm, bermain open play, apalagi yang dihadapi oleh timnas kita, timnas kita yang saat ini juga kan sedang momentumnya sedang bagus. Apalagi di leg pertama juga menang dengan agregat gol yang cukup bagus, artinya mereka lebih nyaman dalam bermain, lebih punya kepercayaan diri. Dan kalau kita lihat dengan permainan open play tadi, justru kan Brunei membuka sebetulnya ruang-ruang untuk bisa dieksplorasi oleh pemain-pemain kita. mhm. Terbukti dari sejak awal pemain-pemain kita juga sudah bisa melakukan penetrasi ke dalam dari permainan dari kaki ke kaki ya. Mhm. Bahkan di menit ke-6 identik dengan leg pertama ya, di menit ke-6 juga Hoki Caraka sudah bikin gol gitu loh, Bro. Hmm. Ya, bedanya kalau Hmm? kemarin di babak pertama 2 gol, di babak Mm-mm. keduanya 4 gol. Kalau sekarang sama-sama 3. Betul. Tapi sayang Tapi sekali ya sebetulnya hmm, gini, kan seperti yang kita eh, prediksikan bahwa kita juga kemudian mendapatkan informasi yang keliru ya mengenai keberadaan Marcelino. Ternyata Marcelino kan tidak dibawa oleh STY hmm, untuk ke Brunei. hmm, Tapi masih ada dua sebetulnya pemain yang kita harapkan turun, yaitu Arkan Fikri dan Rafael Struijk. Tapi memang Arkan Fikri juga baru turun di menit-menit 70 gitu loh. Sedangkan Rafael Struijk juga tidak turun sama sekali. hmm, Sebetulnya kedua pemain muda ini yang kita harapkan turun. Tapi ya apa boleh buat ya karena STI mungkin punya pertimbangan-pertimbangan lain. Tapi dengan apa skuad yang diturunkan oleh STY dengan formasi bahkan ya formasi ketika Indonesia di leg pertama dengan leg kedua ini kan ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan ya. hmm, Artinya di situ kita hanya memainkan tiga pemain back sejajar ya. Di kiri Rizky Ridho Farudin di tengah kemudian Sandy Walsh di kanan dengan mendorong Sen Patinama untuk menjadi seorang gelandang serang, gelandang yang bisa beroperasi di sayap untuk membantu barisan tengah. Dan ini juga berjalan dengan bagus. Terlihat di babak pertama bagaimana peranan dari Sen Patinama yang seringkali menusuk gawang pertahanan Brunei itu dari sisi kiri kemudian dengan pergerakan-pergerakan dia yang ditopang oleh mobilitas Witan yang malam ini juga cukup bagus. Itu juga kan memperlihatkan bahwa perkembangan sepak bola atau perkembangan permainan kita di lini depan udah cukup membaik ya hmm. kalau saya lihat. Ya. Nah, berbeda dengan di leg pertama. Di leg kedua ini kiper kita ini ada kerjanya gitu ya. Kalau di leg Betul. pertama kan nganggur ya. Iya, iya, iya. Kira-kira apa penyebabnya nih, Bro? Ya penyebabnya itu satu ya Mario Rivera itu kan open play. Dia juga Mhm, tidak lagi menunggu. Dia juga berusaha untuk menciptakan peluang. mhm, Karena dia juga tahu dengan cara bagaimanapun ya Brunei akan kalah gitu loh. mhm, mhm, Dengan markir bus aja kalah, apalagi ya udah kita coba aja mhm, dengan cara kita mulai bermain menyerang juga. mhm, Mereka bermain dengan permainan transisi ya, dengan mengandalkan Hakimi dalam hal ini ya. mhm, Hanya satu orang Hakimi yang berusaha dibantu oleh pemain-pemain lain seperti Aziz Zainal sebagai second striker. Tapi itu tidak cukup. mhm, Walaupun demikian, sepertinya Mario Rivera juga
tahu bahwa kesulitan untuk menembus pertahanan Indonesia, mereka berusaha mengambil dari tendangan-tendangan syuting dari luar kotak penalti. Walaupun Hmm. kita tahu akurasinya jauh banget gitu loh. Hmm. Hmm. Tapi ini itu satu ya, itu penyebabnya bahwa Brunei berubah pola. Hmm. Mereka juga sudah mulai berani melakukan penyerangan. Yang Hmm. kedua, ini yang terlihat ada perubahan memang di jantung pertahanan kita dengan duet Rizky Ridho dan Fahrudin. Dalam hal ini eh, eh, penampilan dua back kita antara Rizky Ridho dengan Fahrudin itu komunikasinya tidak sebagus Rizky Ridho dengan Elkan gitu loh. Hmm. Makanya itu juga menjadi semacam dalam tanda kutip ya koordinasi dan komunikasi kedua pemain ini tidak berjalan dengan baik sehingga kadang-kadang itu masih bisa ditembus oleh pemain Hmm. Brunei walaupun kita tahu finishingnya nggak bagus gitu loh pemain Brunei. Hmm. Hmm. Oh, mungkin Rizky Ridho juga harus belajar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sekaligus kali ya. Kalau misalnya dengan Elkan bisa, berarti mungkin bahasa Inggrisnya bagus, tapi kalau dengan Farudin enggak, mungkin bahasa Indonesianya yang kurang bagus. Kan komunikasi kan yang bermasalah. Komunikasi kan bukan hanya komunikasi verbal dalam hal Oh ini. iya. Komunikasi adalah bagaimana menyikapi pergerakan pemain ini kemudian diimbangi oleh pemain yang berikutnya gitu loh. Hmm. Dalam Hmm. ini perimbangan antara Rizky Ridho kemudian Elkan Bagot pemahamannya dalam menggalang Hmm. pertahanan timnas itu lebih baik gitu loh ketimbang Ya, Fahrudin dengan Rizky Ridho. ya, Di oke. sini juga karena kita juga melihat bahwa ketika Indonesia mulai dalam transisi menyerang, Hmm. Sandy Walsh juga ikut-ikutan sebagai full inverted fullback gitu loh. Hmm. Inverted fullback mereka masuk ke dalam sehingga di jantung pertahanan itu hanya menyediakan Rizky Ridho dengan Farudin gitu loh. Ya, ya. Nah, ini bisa terjadi karena mereka begitu yakin dengan penumpukan pemain di tengah. Artinya, ketika Sandy Walsh naik sebagai full inverted back, garis pertahanan Indonesia akan lebih jauh ke depan. Hmm. Hmm. Dan ini akan menutup sebetulnya peluang daerah operasinya pemain Brunei jadi lebih Hmm. lebih sempit. Itu Ya. sebetulnya sebuah strategi yang bagus sekali ya. Tapi memang strategi ini bisa berjalan dengan baik Hmm. ketika melawan ya tim-tim mungkin seperti Brunei atau Chinese Taipei gitu. Hmm. Tapi kalau ini kita berlakukan gaya permainan ini dengan misalkan Vietnam, Thailand atau Irak nanti ya nggak mungkin lah bisa bisa dilakukan strategi seperti ini, bro. Ya, ya. Oke, Indonesia melakukan banyak serangan sebetulnya dan kemelut di depan Betul. gawang itu berkali-kali, tapi gagal terus nih. Kenapa ini? Emang pertahanan mereka bagus, pertahanan Brunei bagus, atau memang kitanya aja yang apa ya? Atau gimana sih sebenarnya? Sebetulnya di babak pertama finishing, lagi-lagi finishing. Mhm. Finishing pemain kita terlihat Dandi Sulistiawan yang sudah berhadapan dengan kiper. Bola kalau dia belokkan sedikit, berapa derajat, 2 derajat juga itu mungkin tidak bisa dijangkau oleh kiper. Tapi Mhm. dia tembak langsung ke depan tubuh kipernya. Mhm. Kemudian Oki Caraka yang telat juga mengambil umpan. Itu kan pertanda bahwa memang kematangan dan dalam tanda kutip dingin seorang striker itu belum belum ini ya, belum benar-benar mumpuni ya. Mhm. Sebetulnya saya berharap sekali ya di babak kedua itu Rafael Struijk bisa menggantikan mungkin Dandi Sulistiawan, tapi Mhm. kan kemudian Dandi digantikan oleh Sananta. Mhm. Nah, ini sebetulnya saya juga berharap eh, Rafael Struijk bisa ditandemkan dengan Sananta gitu loh. Apa jadinya gitu. Sayang Mhm. sayang sekali ya bahwa apa yang saya inginkan, apa yang saya ingin lihat Ya, bagaimana Struijk bisa bertandem dengan Sananta dan ya, segala macam itu ya. tidak terjadi malam ini. Walaupun Mhm. kalau kita melihat permainan dari Witan, permainannya Egy, itu juga kan Kambuaya juga itu kan bagus malam ini gitu ya. Ya, ya. Dan lagi-lagi saya juga akhirnya memahami ya kenapa Egy walaupun up and down ya penampilannya masih suka dipanggil oleh STY karena ternyata Egy ini pintar sekali dalam membaca arah permainan
apa Hmm. arah permainan gitu loh. Ya. Dia pintar membaca arah datangnya bola dan Hmm. kecerdasan Egy dalam membaca arah pergerakan bola itu yang membuat dia bisa mencetak gol. Ya. Ya. Ya, mungkin sengaja Sintayong menyimpan Rafael Struijk karena konon dia masih dalam pemulihan ya, mungkin daripada cedera mungkin lebih baik disimpan Bisa dulu jadi, untuk di bisa babak jadi. kedua nanti di bulan depan gitu. Iya, sebetulnya juga kan Patinama juga kemarin itu ketika turun di leg pertama, Sen Hmm. Patinama dalam kondisi masih kelelahan. Ya. Karena jarak terbang antara Norwegia dengan Indonesia kan sampai 22 jam. Dia Mhm. masih jet lag tuh Ya. sebetulnya. Nah, ketika penampilan di leg kedua, Sen Patinama bermain bagus gitu Ya. loh. Nah, Hmm. beberapa kali dia juga bahkan bisa menciptakan peluang. Dua kali dia hampir menciptakan gol. Mhm. Ya itu artinya apa? Chemistry antara pemain-pemain yang kali ini tergabung di timnas, ya kita nggak melihat dia asalnya dari mana, tapi ini sudah semakin ini ya, semakin harmonis ya, Ya. semakin terlihat apa kerjasama permainan kolektif yang makin bagus. Mhm. Nah, ini juga bisa terlihat bagaimana pemain-pemain kita juga tidak pernah kehilangan akal ketika berusaha untuk melakukan penetrasi ke dalam pertahanannya Brunei. Ini kan sebuah kombinasi yang bagus nantinya gitu, Bro. Oke, Indonesia akhirnya menangkan dua laga melawan Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan agregat 12-0. Dan artinya Indonesia berhak melaju ke babak kedua ya, di mana di Betul. babak kedua sudah menunggu Irak, Filipina dan Vietnam. Dan di Betul. bulan depan, di bulan November itu Indonesia akan menghadapi Irak dulu di kandangnya Irak dan kemudian menghadapi Filipina di kandang Indonesia. Nah, Ya, ini nyinggung dikit aja deh. Dengan permainan betul. tadi melawan Brunei, kalau misalnya dengan kualitas yang sama kemudian menghadapi Irak, ini kira-kira seperti apa, bro? Ya, tentu bayangan kita ini kan tidak bisa menjadi apa ya sebuah rujukan yang yang Hmm, yang benar-benar detail ya. ya. Kalau kita melihat pertandingan melawan Brunei, banyak yang mesti diperbaiki ya dalam hal ini, Mhm, mhm, terutama sekali koordinasi pertahanan. Mudah-mudahan ini juga bisa diperbaiki. Kemudian bagaimana pemain-pemain Indonesia itu juga sudah harus bisa memperbaiki finishing. Ini hmm, juga penting. ya. Dan jangan lagi kita juga terlalu cepat untuk memberikan katakanlah umpan-umpan atau bola-bola. Seharusnya kita juga harus bisa melihat atau membaca arah permainan. Hmm, Reading the game itu juga harus lebih diperkuat ya. hmm, Supaya ketika melawan tim-tim kuat, kalau kita sudah punya bekal, kita punya kemampuan seperti itu, sudah bisa berorientasi terhadap permainan, ini mhm, juga kan akan membawa dampak yang lebih bagus gitu loh. hmm, hmm, Memang secara detail ketika melawan Brunei di dua leg ini, itu bisa dikatakan bahwa ini adalah ajang pemanasan menuju laga-laga yang lebih berat nanti. Tapi kita dengan hasil-hasil yang demikian, kita juga masih punya optimisme. ya. Ketika nanti akan pemain-pemain kita harapkan saja pada saat ketika akan melawan tim-tim kuat, itu semua pemain yang dipanggil dalam kondisi bugar, gitu loh, Bro. Amin, amin. Ya, begitulah Indonesia berhasil ya dan eh, maju ke babak kedua. Saya ucapkan selamat dulu nih buat para pemain dan juga tim Betul. pelatih ya, sudah berhasil menuntaskan babak pertama dengan skor yang sangat meyakinkan. Ya, Oke, sobat, itulah obrolan kita mengenai laga yang sudah usai dan Indonesia sekarang naik peringkat ke 144. Ya, wah, selamat ya, keren juga nih. betul. Eh Kalau menurut sobat sendiri tadi proses gol-golnya di laga kedua ini apakah bagus, apakah memang terancang dengan baik atau seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan yang lain. Sampai jumpa, bye. Thank you, Bro.